Halo, ketemu lagi dengan saya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sekarang kita akan membuat layer, ya. Nah, jadi misalnya layer ini fungsinya adalah untuk membedakan suatu garis dengan garis yang lainnya. Sebagai contoh, di sini kita punya garis dimensi. Warna garis dimensi ini sama dengan warna objek kita. Agar terlihat berbeda di tampilannya, kita perlu membuat layer. Cara membuat layer adalah di bagian gambar Anda di dalam ribbon layer, Anda klik di sini layer properties, klik satu kali, maka akan muncul layer properties manager. By default, dari AutoCAD sudah membuat dua layer. Yang pertama layer 0 dan yang kedua layer point. Jadi dua layer ini tidak perlu Anda utak-atik, biarkan saja. Untuk membuat layer baru, Anda klik di layer terbawah yang sudah ada di dalam layer properties manager, lalu tekan enter. Maka akan muncul layer baru. Nah, Anda beri nama layer ini apa? Sebagai contoh, ini akan saya gunakan sebagai layer dimensi, maka nama layer saya, biar saya tidak bingung, saya kasih nama dimensi. Ya, Anda masukkan nama layernya, lalu tekan enter. Kemudian di sini ada on, itu adalah status layer Anda, on atau off, aktif atau tidak aktif. Kemudian jadi bisa Anda nyalakan, bisa Anda matikan ya. Jadi klik untuk menyalakan atau mengaktifkan. Kemudian freeze itu adalah untuk membekukan. Jadi seperti ini. Seperti ini kalau gambarnya matahari, berarti dia tidak freeze ya. Tapi kalau Anda klik di simbol matahari, maka layar Anda akan freeze atau beku. Nah, sebenarnya hampir mirip ya layer on dan freeze ini. Kalau dia on dan dia matahari, bisa diakses layer tersebut. Tapi kalau dia mati atau dia layernya freeze, nah kalau freeze simbolnya seperti bunga salju seperti itu ya. Nah itu layer Anda menjadi tidak aktif. Ya. Nah kemudian ada lock itu mengunci atau tidak dikunci ya. Kalau layer Anda kunci, maka suatu saat kalau gambar Anda itu tidak sengaja terhapus, kepencet delete, sedangkan locknya itu menyala ya, maka tidak akan terhapus ya. Tapi kalau lock ini terbuka, kalau Anda suatu saat itu kepencet tombol delete, nah maka gambar Anda hilang seperti itu. Kemudian berikutnya ada plot. Plot ini ada gambar apa namanya? Printer ya. Apakah nanti pada saat dicetak muncul atau tidak. Jadi kalau gambarnya itu printer seperti ini, itu artinya nanti kalau dia dicetak akan muncul garisnya ya. Tapi kalau gambarnya itu adalah printer, ada garis merah silang ini, artinya kalau diplot atau dicetak, maka nanti garis Anda yang menggunakan layer ini akan tidak muncul ya, seperti itu. Tidak muncul pada saat dicetak ya. Nah, jadi ini plotnya bisa Anda tentukan ya, tinggal diklik aja. Kemudian color untuk Anda pilih warna. Jadi di sini untuk garis dimensi, garisnya adalah continuous line. Jadi saya akan beri dia warna tertentu. Jadi untuk menampilkan window select color ini, Anda tinggal klik ya di dalam tulisan white ini ya, tinggal klik di situ, akan muncul select color. Misalnya untuk memberikan dimensi
pada gambar, saya akan menggunakan warna magenta. Maka Anda klik magenta, lalu klik OK. Ya. Kemudian karena garis dimensi itu adalah continuous line, maka di sini line tab-nya saya biarkan continuous, line width-nya saya biarkan continuous. Ya. Kemudian di sini saya akan membuat satu lagi ya layernya untuk layer center line atau garis yang keluar dari center point. Jadi saya klik di layer paling bawah yaitu line dimension, saya klik enter, akan muncul layer baru. Di sini saya kasih nama center line, lalu tekan enter. Nah, di sini warna dari layer center line magenta kenapa? Karena tadi saya mendapatkan layer ini kan setelah meng-enter dimensi. Jadi karakter yang ada di layer ini sama persis dengan layer sebelumnya. Nah, untuk center line misalnya saya ganti warnanya, saya klik di magenta, keluar ini ya, saya ganti misalnya merah. Lalu klik OK. Maka sudah berubah warnanya menjadi merah. Kemudian karena center line itu dia garisnya bukan garis continuous ya, tapi dia garisnya chain. Chain itu perpaduan antara garis dan dash atau strip, maka di dalam line tab di sini kita klik ya, continuousnya kita klik. Nah, di sini akan muncul window tentang select line tab. Nah, di sini yang ada baru continuous. Untuk bisa menemukan jenis garis yang chain, perpaduan dari garis dan dash, maka kita perlu load dulu dari library kita. Jadi kita klik di sini load, akan muncul berbagai jenis garis. Ya, kalau misalnya berbagai jenis garis ini tidak ada yang sesuai, Anda cari di library Anda di dalam file ini. Kalau Anda klik ya, nanti akan muncul library-nya. Kebetulan di tempat saya library-nya hanya ada Ajat ISO dan Ajat. Nah, di sini yang aktif Ajat ISO ya, karena template kita Ajat ISO. Jadi ini kita biarkan dulu. Nah, kita pilih ya garis center line-nya adalah perpaduan garis yang panjang dan strip. Jadi di sini ada center 2, center X2, ya, dan seterusnya. Yang mana Bu Anda pilih bebas. Nanti kalaupun nggak sesuai, Anda bisa ganti. Misalnya di sini saya gunakan center. Klik OK. Ya, jadi di sini center sudah masuk di dalam loaded line type. Nah, agar center ini nanti terbaca di dalam layer properties manager yang awalnya adalah bagian continuous ini terhighlight biru, Anda harus klik di bagian center dulu. Jadi center ini harus terhighlight biru, ya seperti ini. Kalau sudah klik OK, nah maka di line tab Anda akan berubah jenis garisnya menjadi center. Ya, kalau sudah kita klik OK atau klik tanda silang. Bagaimana cara kita tadi sudah bikin layer ya, cara kita agar layer itu bisa digunakan di dalam gambar kita. Nah, caranya yang pertama, karena dimensi itu sudah dibuat, yang Anda klik dulu dimensi-dimensi yang ada apa saja, Anda klik dulu. Ya, kalau sudah dimensinya terpilih, baru di dalam ribbon layer ini kan by default dia terpilihnya adalah layer 0. Jadi karena saya mau ganti dimensinya pakai layer dimensi, jadi di sini saya pilih dimensi. Ya, maka sekarang kita tekan escape ya. Maka sekarang semua dimensi kita sudah menggunakan warna yang tadi kita tentukan pada layer dimension. Nah, kemudian kita akan membuat center line pada lingkaran tadi yang nanti kita beri
layer centerline ya. Membuat centerline seperti biasa ya, karena dia kan berasal dari garis ya. Kita ketik L, enter ya, kita tentukan centerline kita adanya di mana. Untuk centerline ini kita tidak perlu memberikan dimensi ya, kita cukup garis seperti ini ya. Kalau centerline-nya sudah terbentuk ya, Anda pilih centerline-nya, klik dua garis centerline, lalu masukkan di sini assign layer centerline, lalu tekan escape ya, maka sudah terbentuk layer centerline yang diassign di sini ya. Cara lainnya adalah pertama ya, kita tekan dulu di sini, kita aktifkan centerline, sudah kelihatan ya sekarang layer yang aktif adalah centerline. Lalu ketika layer centerline ini sudah aktif, maka setiap kali kita membuat objek atau fitur atau elemen di dalam AutoCAD, maka elemen itu akan tergambar dengan properti line yang aktif ini, yaitu centerline ya. Jadi kita akan membuat garis ya, kita gunakan perintah L, enter, lalu kita masukkan enter untuk mengakhiri, lalu perintah L, enter ya, kita pilih garisnya, lalu klik lagi sekali lagi untuk mengakhiri. Nah, jadi ini dengan cara yang sama, dengan cara sedikit berbeda, soalnya kita sudah mendapatkan centerline ya. Jadi selama ini layernya aktif, setiap kali kita gambar pasti nanti akan memiliki properti dari si layer ini, seperti itu ya. Jadi agar Anda tidak kebablasan ya, kembalikan dulu layer Anda ke layer default 0, baru nanti Anda kalau mau gambar lagi objek ya seperti ini, maka dia sudah kembali seperti semula. Nah, kalau udah terlanjur kayak gini gimana? Nah, kalau udah terlanjur kayak gini nggak ada masalah ya, tinggal Anda pilih bendanya seperti ini, kemudian Anda ganti layernya, maka sudah secara otomatis, jadi nggak perlu dihapus. Oke, demikian tutorial kita untuk membuat rectangle, kemudian memberi dimensi rectangle. Sudah ya, membuat layar. Oke, kita jumpa lagi nanti untuk membuat